Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Ramadhani, biasa dipanggil Akbar, dengan NIM 22343023. Video ini adalah tugas kuliah dari matkul Mobile Programming lanjut. Nah, pada video ini saya akan memberi penjelasan ringkas dari video yang telah dikirim oleh Bapak sebelumnya grup, di grup maaf, maksudnya di Smile WNP. Itu tentang Flutter. Nah, Flutter ini sendiri adalah berupa framework yang dikembangkan oleh Google untuk kita dalam membuat aplikasi. Nah, dapat dilihat sendiri di sini penjelasan ringkasnya oleh Wikipedia. Ini bersifat open source dan kita bisa lihat sendiri ada di GitHub-nya. Ini mungkin bagi kita yang bisa untuk berpartisipasi juga dalam perkembangan Flutter ini. Nah, setelah itu kita akan lanjut pada akun. Nah, dalam membuat Flutter ini, kita tentu akan mempersiapkan untuk mendeploy aplikasi kita. Nah, di sini ada yang namanya developer account. Untuk developer account sendiri, hmm, eh, itu membuat kita memiliki kemampuan untuk membuat dan merilis aplikasi kita di Play Store maupun App Store. Nah, hal ini dibutuhkan karena kalau kita tidak menggunakan developer account, kita tidak bisa merilis aplikasi kita di platform yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, adapun cara membuatnya itu kita share screen dulu. Hmm, Untuk membuatnya ada dua ya. Yang pertama itu bisa dilihat pada platform Google. Kita masukkan. Jadi ini http playgoogle.com console u 0 sign up. Tekan. Nah, saya terlihat di sini untuk platformnya, yaitu terdapat dua opsi, yaitu berupa organisasi maupun Anda sendiri atau individual. Nah, di sini contohnya saya akan memulai dengan untuk individual. Saya lihat di sini. Di sini diperlukan tuh alamat email pribadi kita, kemudian nomor telepon atau kontaknya, itu metode pembayaran. Nah, di sini pada dasarnya developer account itu tidak bersifat gratis ya, karena developer account ini kita berbayar. Karena di developer ini kita memiliki akses ya yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak memiliki akun developer. Nah, maka kita harus membayar sekitar 25.000 25.000 maaf, $25. Nah, dengan itu akun kita bisa jadi. Namun kelemahannya dalam pembuatan ini selain tidak gratis tuh lama dalam pembuatan untuk akunnya karena kita ya perlu ACC dulu dan sebagainya. Hmm. Ada pula eh, kan ada dua nih, organisasi atau individual. Nah, di di apa ini di individual ini kita diberi kebebasan. Namun pada individual ini kita harus menghandle semua yang problem apabila aplikasi kita telah rilis. Nah, kalau untuk organisasi sendiri eh, bisa lebih mudah karena bukan hanya kita saja yang menghandle-nya karena satu organisasi gitu. Nah, ada pula kan yang ini dari Google. Kemudian selanjutnya ada untuk developer di App Store, gitu. Karena App Store maupun Google ini adalah dua platform yang berbeda. Tentu kita perlu dua akun yang berbeda pula. Kalau untuk Google Play Store seperti yang tadi, nah ini websitenya itu https developer.com programs enroll. Tekan. Nah,
Di sini bisa kita lihat kita langsung dihadapkan pada menu utamanya. Saya tekan Start Your Enrollment. Nah, berbeda dengan yang di Google tadi, ini agak lebih ribet dalam pendaftarannya. Karena kalau Google itu lebih simpel, kan kita tinggal tekan-tekan submit-submit segala macamnya. Nah, namun di sini kita harus memasukkan lebih dari yang ada pada Google tadi. Itu kita nama pertama, nama terakhir, contohnya apa, nih pandai lah contohnya. Pilih negara kita, Indonesia. Oke, kita dari tanggal lahir, dan email, passwordnya, ini untuk nomor teleponnya juga. Nah, kita coba kita masukkan semuanya dulu untuk prakteknya saja. Tiga. Negara, nomor telepon, dan masukkan nomor telepon kita. Nah, ini kita masukkan verifikasinya, yaitu A4 XP. Oke, continue. Ini akan masuk ke email kita. Kita cek email, kita refresh dulu. Nah, kita masukkan kodenya. Ini kita cek di telepon kita, apakah sudah masuk. Ini akan keluar di SMS. Oke, kita masuk ya ke nomor telepon, dan kemudian kita masukkan kode verifikasinya. Nah, mohon sepertinya tidak bisa ya, karena ada permasalahan. Namun kurang lebih seperti itu untuk membuat akunnya. Nah, kemudian kita akan lanjut karena pada video kali ini kita tidak akan mendeploy atau mengpublish aplikasinya. Nah, ini yang berupa untuk tugas kuliah saja. Mungkin pada saat ini, mungkin kedepannya akan dipublish. Nah, maka lanjut tuh untuk setupnya dulu. Apa-apa saja yang kita perlukan sebelum memulai dengan Flutter ini. Kemudian yang pertama itu adalah seperti kita bahas sebelumnya, apa itu Flutter? Ya, itu berupa framework yang dikembangkan oleh Google untuk membuat aplikasi dan serta bersifat open source. Juga ada di website sendiri nih di bagian depannya seperti lihat. Nah, build for any screen. Nah, dibuat untuk aplikasi apa bisa di handphone nih. Baik dari Android, iOS, dan ini untuk laptop juga bisa atau telepon PC kan. Ada di websitenya sendiri. Kemudian Flutter ini menggunakan Flutter ini bukan bahasa pemrograman tapi frameworknya. Apa itu bahasa pemrograman yang digunakan Flutter itu Dart. Saya dua apa ini Dart. Nah, Dart ini merupakan bahasa pemrograman
yang didesain oleh Lars Bug dan Casper Lund, serta dikembangkan oleh Google. Nah, si pemrogram ini dirancang pengembangan web seperti aplikasi web dan mobile. Nah, dapat digunakan untuk mengenal aplikasi server dan aplikasi desktop. Nah, Dart ini sendiri kurang lebih mirip dengan aplikasi C. Nah, tapi ini oh, bersifat untuk mensupport dari Flutter itu sendiri. Lanjut, kemudian kan kita nih ngoding Dart lah ibaratnya kan. Nah, kita bisa nih lewat websitenya. Ada namanya website itu Dartpad. Di sini kita bisa menggunakan bahasa pemrograman Dart tanpa menginstal apapun itu. Langsung kita cobakan di websitenya. Hmm, saya di sini nih. Nah, kayak gini nih. Mirip ya dengan C, bahasa pemrogramannya. Nah, kita tinggal tekan-tekan aja. Di sini kita ketik bagian kiri ini apa bahasa pemrograman kita run, maka akan keluar outputnya nih sebelah kanan ini. Itu pada website .part.dev. Nah, kemudian kita udah bahas nih apa itu Flutter, apa itu Dart, kemudian tempat coding Dart tanpa perlu download apa-apa, langsung cobain di websitenya. Nah, kita lanjut kepada eh, penginstalasian Flutter. Kita tinggal ketik aja download Flutter. Tekan pada link pertama. Nah, ini mirip dengan link pertama tadi, namun kita tekan dulu get started. Kita akan mulai. Kemudian kita pilih apa platform yang akan kita gunakan. Windows kah, Mac OS kah, Linux kah, atau Chrome OS. Nah, karena saya menggunakan Windows, maka saya pilih Windows sebagai yang saya download. Saya tekan. Ini kita pilih. Ini kita mau mendevelopnya kah untuk Android kah, web kah, atau desktop. Nah, saya akan memilih Android. Tekan. Nah, di sini jelaskan apa-apa saja yang kita perlukan. Kayak ini nih spek yang perlu diperlukan. Minimumnya kan ini, namun recommended-nya seperti ini. Kemudian ada tipsnya, operating sistemnya itu 64 ya, 64 bit. Berapa development tools-nya, to Git dan Android Studio. Android Studio ini untuk kita membuat aplikasi itu. Ada pula ini IDE-nya, ada VS Code, Android Studio, dan IntelliJ IDEA. Nah, di sini ada dua pilihan. Ini yang paling penting di sini itu kita boleh menginstalnya VS Code di VS Code ataupun install SDK-nya langsung. Nah, kalau di VS Code ini juga bisa, cuman karena kita berfokus ke aplikasi mobile ya, maka ini kita nggak pakai yang apa ini, yang install VS Code. Namun untuk apa memper mencontohkannya, kita coba share screen dulu. Nah, sebelumnya kita kalau harus mendownload extensionnya dulu, kita ketik extension, filter ada nih. Tinggal install aja, kan udah diinstal, keluar. Kemudian kita tekan Ctrl Shift P. Kita ketik aja footer, kan ada di atas nih, footer nih project. Nah, nanti dia akan keluar katanya oh, tidak menemukan SDK-nya. Sudah SDK, locate SDK, nah, atau show log. Namun karena kita tidak menggunakan di VS Code, kita akan saja hanya untuk apa, mencontohkan. Nah, kembali ke setnya tadi. Ya, hmm, ada kan yang download dan install. Yang kita download nih zipnya. Sebenarnya ada saya download ya. Nanti kita akan install aja. Jadi kita ikuti langkah-langkahnya seperti ini. Ini sudah jelaskan juga langkah-langkahnya. Hmm.
Nah, kemudian kita juga perlukan Android Studio. Namun karena Android Studio saya error ya SDK, saya sudah mencoba install sebelumnya. Maka videonya sampai sini dulu. Nanti akan saya lanjutkan di video part selanjutnya. Karena ini lumayan agak ribet kalau bagi pemula untuk menginstal bagian apanya ini aplikasi SDK-nya langsung tidak semudah ketika kita menginstalnya di VS Code. Baiklah, sebentar. Kurang lebih itu saja video saya yang pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena ini juga karena error yang telah saya alami. Mungkin di part selanjutnya akan jelaskan bagaimana penerapan selanjutnya setelah mendownload ini dan pemasangannya. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.